Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang Enterprise Resource Planning yang beranggotakan Effendi Andi, Hilda, Gita Maulani, dan Muhammad Faiz Mauludi. Definisi Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi perusahaan yang bersangkutan. Enterprise Resource Planning menurut ahli ERP adalah suatu sistem baik sebagai suatu sistem perencanaan maupun sebagai sistem informasi. Indrajit dan Permono 2005 menurut Mong et al 2013, program ERP adalah core software yang digunakan perusahaan untuk mengintegrasi dan mengkoordinasi informasi pada setiap area bisnis. Program ERP membantu organisasi untuk mengelola proses bisnis perusahaan secara luas menggunakan satu database dan satu sistem pelaporan manajemen. Konsep Enterprise Resource Planning ERP. 1. Perencanaan sumber daya perusahaan atau sering disingkat ERP dan dari istilah bahasa Inggrisnya. Enterprise Resource Planning adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi maupun distribusi perusahaan bersangkutan. 2. ERP sering disebut sebagai back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Berbeda dengan front office system yang langsung berurusan dengan pelanggan, seperti sistem untuk e-commerce, customer relationship management, CRM, e-government, dan lain-lain. Karakteristik Enterprise Resource Planning atau ERP. Sistem ERP memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut, yakni sistem ERP merupakan paket software yang didesain pada lingkungan klien, server baik tradisional atau berbasis desktop maupun berbasis web. Sistem ERP mengintegrasikan mayoritas bisnis proses yang ada. Sistem ERP memproses seluruh transaksi organisasi perusahaan. Dan yang terakhir, sistem ERP menggunakan database skala enterprise untuk penyimpanan data. Modul-modul standar yang biasanya terintegrasi di dalam suatu sistem ERP setidaknya minimal terdiri atas yang pertama keuangan, yang kedua akuntansi finansial. Secara fungsional, modul akuntansi finansial berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola seluruh data finansial hingga mampu menyajikan laporan dari hasil relasi data dari beberapa departemen. Yang ketiga, kontrol. Modul kontrol ini berfungsi untuk mengelola data-data yang terkait dengan antara lain akuntansi laba biaya, cost center, manajemen proyek, dan lain sebagainya. Keuntungan Enterprise Resource Planning atau ERP. Keuntungan dari implementasi ERP ini adalah integrasi data keuangan, lalu standarisasi proses operasional dan standarisasi data dan informasi. Selain itu, kelebihan dari implementasian ERP dapat dilihat dengan mengukur tingkat return on investment atau ROI dan komponen lainnya seperti pengurangan land time, peningkatan kontrol keuangan, penurunan inventory, penurunan tenaga kerja secara total, peningkatan service level, peningkatan sales, peningkatan kepuasan dan loyalitas konsumen, peningkatan market share perusahaan, pengiriman tepat waktu. Selain itu, kinerja pemasukan yang lebih baik, peningkatan fleksibilitas, penggunaan sumber daya yang lebih baik. Selain itu, kerugian dan kelemahan penerapan dari Enterprise Resource Planning atau ERP. Kerugian mungkin terjadi ketika manajemen sebuah organisasi atau perusahaan tersebut salah menerapkan ERP, yaitu kesalahannya adalah strategi operasional yang tidak sejalan dengan bisnis proses desain dan pengembangannya, waktu dan biaya implementasi yang melebihi anggaran, karyawan tidak siap untuk menerima dan
beroperasi dengan sistem yang baru, persiapan implementasi yang tidak dilakukan dengan baik, buruknya fleksibilitas sistem setelah menerapkan ERP. Kelemahan-kelemahan dari ERP adalah sebagai berikut, yaitu menurut Jogianto pada 2003, implementasi ERP sangat sulit karena penerapannya yang terintegrasi dan organisasi harus merubah cara mereka berbisnis. Selain itu, kesulitan penerapan ERP ditambahkan dengan adanya recession of change dan personil yang terkena imbasnya akibat perubahan proses dan bisnis. Biaya implementasi ERP yang mahal, organisasi hanya memiliki manfaat yang besar dari memikirkan manfaat yang besar dari penerapan ERP, tetapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Selain itu, permasalahan lainnya adalah personil. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan penerapan interpretasi sebuah ERP. Yang pertama, bisnis proses yang matang. Hal ini merupakan suatu syarat mutlak bagi sebuah perusahaan yang akan melakukan implementasi ERP. ERP tidak akan diimplementasikan di sebuah perusahaan yang tidak memiliki bisnis proses yang jelas. Yang kedua ada change management yang baik. Tidak dapat dipungkiri, implementasi sebuah sistem akan selalu diikuti dengan perubahan kebiasaan dalam perusahaan tersebut. Change management sangat diperlukan untuk memberikan pendidikan kepada pengguna, operator, atau siapapun yang akan bersentuhan langsung dengan sistem yang baru. Harus betul-betul dapat dijelaskan kenapa perusahaan ini perlu mengganti sistemnya, seberapa efektif sistem baru ini buat perusahaan, apa masalah-masalah di sistem lama yang dapat dipecahkan oleh sistem baru. Yang ketiga adalah komitmen, yaitu sebuah implementasi ERP dalam perusahaan pasti akan menyita banyak waktu dan tenaga. Komitmen dari pimpinan perusahaan sampai pengguna yang akan bersentuhan langsung dengan sistem mutlak sangat diperlukan. Yang keempat, kerjasama. Kerjasama harus dilakukan dengan baik antara internal perusahaan maupun antara perusahaan dengan konsultan yang melakukan implementasi. Konsultan dan pengguna sudah betul-betul menyatukan visi untuk keberhasilan implementasi ini. Yang kelima ada good konsultan. Pengalaman konsultan yang melakukan implementasi juga sangat berpengaruh dalam sebuah implementasi. Selanjutnya, kegagalan enterprise resource planning dan cara mengatasinya. Yang pertama, manajemen perubahan dan training. Biasanya, kesulitan terbesar terletak pada perubahan praktek pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, training yang melibatkan banyak modul seharusnya dilaksanakan seawal mungkin. Yang kedua, perencanaan yang buruk. Perencanaan harus mencakup beberapa area seperti hal-hal bisnis dan ketersediaan user untuk membuat keputusan pada konfigurasi sistem. Yang ketiga, meremehkan keahlian IT. Implementasi ERP membutuhkan keahlian staf ditingkatkan dengan baik. Yang keempat, manajemen proyek yang buruk. Hanya sedikit organisasi yang mengimplementasi ERP tanpa melibatkan konsultan. Namun seringkali konsultan melakukan perbuatan yang merugikan kliennya dengan tidak membagi tanggung jawab. Yang kelima, percobaan teknologi. Usaha-usaha untuk membangun interface, merubah laporan-laporan, menyesuaikan software, dan merubah data biasanya diremehkan. Yang keenam, rendahnya keterlibatan eksekutif. Implementasi membutuhkan keterlibatan eksekutif senior untuk memastikan adanya partisipasi yang terdiri dari bisnis dan IT, dan membantu penyelesaian konflik-konflik. Selanjutnya yang ketujuh, meremehkan sumber daya. Sebagian besar budget melebihi target, terutama untuk manajemen perubahan dan training user, pengujian integrasi, proses-proses pengerjaan ulang, kustomisasi laporan, dan biaya konsultan. Yang terakhir yaitu evaluasi software yang tidak mencukupi. Organisasi biasanya tidak cukup memahami apa dan bagaimana software ERP bekerja sampai mereka sepakat untuk membeli. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaklumi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.